Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan kali ini kita akan melakukan dalam bentuk sharing ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang menggurui, tidak ada juga yang menjadi muridnya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mencari inspirasi dan saling berbagi. Nah, ya, tidak apa-apa, sampai dimulai. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai diskusi dengan PowerPoint, nanti kita akan terlebih dahulu melakukan senam ringan ya. Kita SBQ dulu sebentar supaya yang tadi ngantuk jadi semangat lagi. Yang tadi mungkin masih lapar, masih belum makan, sudah dulu tetap semangat. Ya, baik Bapak Ibu, untuk SBQ-nya ini namanya senam maju dan mundur. Oke, jadi pada kali ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini banyak Bapak Ibu ya, yang ada di lingkungan sekolah kita. Bisa kita lihat sebenarnya mungkin kita sudah pernah dari dulu melakukan budaya positif, namun mungkin untuk ke depan kita perlu untuk konsisten. Pak Lazim, tidak tahu slide-nya. Budaya positif itu sendiri di dalamnya berisi nilai-nilai ataupun hal-hal terkait kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan karakter peserta didik maupun pendidikan serentak. Jadi budaya positif ini sendiri merupakan pembiasaan hal-hal baik ya, menanamkan nilai-nilai baik untuk siswa-siswi kita di sekolah. Kita harus pahami bahwa kalau di zaman sekarang ini dengan kurikulum merdeka, pembelajaran tidak lagi seperti dulu. Dulu kan guru kadang seolah-olah memaksakan kehendak, meminta anak belajar dengan memaksa kamu harus belajar seperti itu. Tapi kalau di kurikulum merdeka kita ketahui bahwa sebagai guru kita harus berpihak kepada murid. Bukan berarti kita mengikuti semua kemauan murid, tapi kita harus bisa menyesuaikan yang mana poin atau bagian yang memang menjadi kebutuhan dari murid kita. Ya. Jadi di bagian konsep budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pembelajaran kita saat ini harus fokus kepada murid. Kita harus memahami kebutuhan murid dan memang diminta untuk memberikan hal-hal terbaik kepada murid. Jadi belajar dengan cara menuntun, bukan memaksa. Jadi kita bantu murid kita untuk menemukan diri mereka dalam pembelajaran, belajar dengan secara sebenar-benarnya. Mereka belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan bakat yang mereka miliki, dan kita harus memahami bahwa tidak semua siswa paham dan cerdas atau pintar pada satu mata saja. Bisa saja misalnya pada bahasa Indonesia nilainya kecil, tapi mungkin dia besar pada bagian matematika dan seterusnya. Dan ini namanya diferensiasi, dan harus kita pahami sebagai sesuatu yang memang bermakna dalam diri siswa kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan, istilahnya memaksakan monyet untuk terbang, memaksakan ikan untuk memanjat pohon, seperti itu Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi kita harus memahami bahwa siswa kita memiliki banyak kecerdasan dan dalam diri mereka ada bagian-bagian tersendiri. Kemudian di disiplin positif ini termasuk dari bagian yang kita bahas, yaitu melakukan hal-hal yang positif
hal-hal yang baik untuk perkembangan peserta didik kita. Lalu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian terkait juga dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan banyak, termasuk kebutuhan ingin disayangi, kebutuhan akan hidup. Nanti ada kita sampaikan di depan. Kemudian motivasi perilaku manusia, hal-hal tertentu yang membuat orang semangat misalnya. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, di bagian ini nanti ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pokoknya kalau nggak salah ada 5 posisi, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu supaya kita bisa memposisikan sebagai guru yang dapat melaksanakan aturan di kelas secara konsisten. Kalau zaman dulu, keyakinan kelas ini mungkin kita sebut dengan kesepakatan kelas. Jadi apa saja yang kita izinkan dan tidak diizinkan terjadi di kelas kita saat terjadinya proses pembelajaran. Misalnya tentang kebersihan, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban di kelas misalnya, menjaga supaya kelasnya harmonis, tidak ada yang berkelahi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat seperti itu ya, apalagi ini Bapak Ibu yang dalam kelas. Biasanya keyakinan kelas ini nanti akan kita buat secara berdiskusi di dalam kelas. Kita tentukan apa saja yang tidak boleh atau tidak mungkin dilakukan di kelas dan sebutkan juga konsekuensinya. Misalnya kalau membuang sampah di kelas, nanti konsekuensinya apa? Apakah harus membersihkan kelasnya, ataukah harus menyapu kelasnya, seperti itu. Dan bagian terakhir itu ada segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi nanti kita belajar tentang memahami siswa. Ketika siswa memiliki masalah, itu tidak selalu siswanya memang bersalah, tapi bisa jadi ada hal-hal di belakang yang mendorong siswa untuk melakukan kesalahan. Misalnya tidur di dalam kelas. Karena kalau secara emosi kita sebagai guru kan, wah saya nggak dihormati, masa anak ini tidur di kelas. Terus mungkin kita marah. Nah, posisi kita marah-marah lalu menyalahkan siswa, ini salah. Dengan segitiga restitusi nanti kita akan belajar bagaimana caranya memahami siswa kita, bagaimana kita bertanya kenapa dia tidur di kelas, apa yang menyebabkan dia tidur di dalam kelas, dan kita bisa juga memasukkan solusi nanti, menyampaikan bahwa tidur di kelas tidak boleh seperti itu, tapi tidak boleh dengan marah-marah ataupun memberikan hukuman Bapak Ibu ya. Sekarang kan agak susah kita kalau yang terkait dengan hukuman seperti ini. Lanjut Pak Lazim. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yakni pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa siswa kita ini tidak mungkin menguasai semua pelajaran yang kita berikan. Biasanya ada bisa jadi dia di kelas mungkin pengetahuannya kurang, tapi dari segi olahraga misalnya dia bisa jadi atlet, dia kompeten untuk jadi atlet seperti itu. Dan ini masuk juga ke dalam ranah diferensiasi, di mana memang kita diminta untuk memahami siswa itu tidak melulu harus pintar secara pelajaran saja, tapi kita harus paham, oh ternyata anak saya ini kurang, tapi dia punya kelebihan pada bagian yang lainnya. Pak Lazim. Ya. Ini tentang miskonsepsi teori kontrol ya, ada ilusi guru mengontrol murid. Kalau zaman dulu ya, biasanya kan kita kalau ngajar tuh murid harus mengikuti kemauan kita. Jadi misalnya zaman dulu, tapi bukan kita. Cara mengajar zaman dulu misalnya diberikan catatan sampai habis ya kan materinya. Sehingga murid kurang esensi loh Pak Ibu. Dia tidak mendapatkan esensi dari pelajarannya. Sebenarnya kalau belajar cuma pakai buku, nyatet dari A sampai Z, jangankan murid, kita pun mungkin mudah dengan seperti itu. Murid juga sama seperti kita. Mereka copy juga. Begitu mereka baca, mereka paham. Nah, yang jadi masalah jika mengontrol murid ya seperti ini. Jadi misalnya catat ya nak yang ini sampai selesai.
pembelajaran yang bermakna kepada murid, misalnya mungkin dengan cara yang lain, dengan menggunakan media lain mungkin dalam pembelajaran, murid kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih, bisa mengeksplorasi pengetahuan mereka, tidak monoton gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Hal-hal yang positif biasanya memang juga disampaikan akan memberikan manfaat dan ini cenderung efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini mungkin yang terkadang masih menjadi sesuatu yang salah buat kita ya. Kadang kita pernah memposisikan diri kita ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika buat kita bersalah, kadang mungkin kita pernah ngomong seperti ini. Coba kalau seandainya tadi kamu menulis, pasti saya tidak akan marah-marah. Pasti mereka rasa, oh iya ya, kalau seandainya tadi ngikutin yang disampaikan ibu, nulis aja, mungkin ibu guru gak akan marah-marah seperti sekarang, seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini bagian dari guru juga ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah dewasa di sekolah sebagai guru, kita tidak punya hak untuk memaksa siswa kita, memaksa harus mengerti, padahal memang dia gak bisa paham. Jadi kecerdasan anak-anak kita ini kan tidak bisa kita paksakan. Ada yang memang dari lahir mereka punya keturunan cerdas, ada juga yang cerdas dengan cara berbakti dan belajar terus menerus. Namun kita tidak bisa memaksakan kemampuan mereka. Nah di bagian ini kita sebagai guru harus memahami, harus paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi memang harus kita gunakan, harus kita aplikasikan supaya tidak ada lagi ya kata Kiai Dewantara itu, kalau jadi guru itu mengajar bukan menuntut siswa. Kamu harus pintar, kamu harus nilainya besar, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus ikutin saya. Itu namanya menuntut. Tapi menuntut itu kita membantu supaya anak ini belajar dengan diri mereka, merasa nyaman, merasa senang, bahagia, tapi mereka dapat esensi dari pelajaran yang kita sampaikan. Saya tahu ini pasti ribet. Karena saya juga sama kan posisinya kayak Bapak Ibu guru kalau di kelas tahu sendiri. Kadang-kadang kita jangan mau ngajar, kita baru mau ngomong aja, anak-anak sudah repot sekali. Ya baik, kita lanjutkan. Oke. Ya berikutnya mengubah paradigma ini ya, mengubah paradigma stimulus respon itu pendekatan teori kontrol. Nah ini pada bagian stimulus respon misalnya realita atau kebutuhan kita yang sama. Nah pada teori kontrolnya bisa jadi ini merupakan hal yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hasil yang sama. Nah kalau kita sudah menggunakan teori kontrol, kita bisa memiliki gambaran yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seperti memberikan penilaian, kita tidak bisa memberikan siswa penilaian yang harus sama, bahwa siswa harus semuanya mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran tertentu, tidak seperti itu. Tapi kita memahami bahwa siswa kita memang berbeda-beda. Bisa dipahami? Ya. Berikutnya tentang disiplin positif ya. Disiplin itu sendiri artinya sebenarnya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diakui. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau tanpa penghargaan apapun seperti ancaman ataupun hukuman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran kita dengan filosofi KHD diusahakan supaya tidak pelajaran yang tidak menuntut atau tidak memaksa. Kita memang harus menunjukkan ke siswa sendiri bahwa oh saya memang butuh belajar seperti itu. Bukan karena kamu harus belajar supaya kamu pintar, kamu harus belajar supaya kamu berhasil, kamu harus belajar. Itu seolah-olah kita memberikan tuntutan, memaksa kepada siswa. Jadi bagaimana caranya? Sebagai guru kita mulai mencari cara supaya anak-anak tersadar untuk belajar meskipun tidak dipaksa. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, efek dari pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD menuntut ini nanti akan mengarah kepada motivasi intrinsik
siswa. Jadi tidak dari luar. Kalau misalnya selama ini mungkin belajarnya kok ngapain nggak belajar, misalnya seperti itu kan dari luar. Jadi seolah-olah kita memaksa siswa kita untuk belajar supaya dia pintar. Nah, kalau prinsip siswa akan menyadari sendiri, oh ternyata saya butuh belajar untuk masa depan saya, belajar untuk kebaikan bagi diri saya sendiri. Bisa Pak? Nah, beberapa nilai kebajikan yang mungkin bisa disepakati bersama Bapak Ibu ya. Seperti kalau pada profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Beberapa poin ini sudah menjadi poin pokok. Ini tidak dapat ditambahi, tidak juga dapat dikurangi, dan ini merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada pengetahuan, kreativitas juga, kerjasama, percaya diri, dan juga mampu. Nah, yang bagian terakhir ini terkait dengan life skill, dapat dipercaya, lurus hati atau jujur istilahnya kalau kita. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari diri. Ya, berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi secara baik. Dan kebutuhan dasar ini banyak. Pak Razi bisa basic? Ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti kita kebutuhan kita esensinya memang untuk kita bertahan hidup. Makan, ya. Makan, kemudian kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Berikutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ya, dipedulikan, berbagi, bisa kerjasama, atau bisa menjadi kelompok dalam bagian tertentu. Itu namanya kita bisa diterima. Seperti misalnya kalau sedang bersosialisasi kan, kalau misalnya kita pergi ke undangan, di tempat undangan kita diterima oleh orang, diajak ngobrol, diajak bercerita, diajak bergabung, itu namanya kita diterima oleh. Kalau tidak diterima berarti kita dicuekin kan, dihancurkan saja, dijauhkan, itu berarti tidak diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan harga diri. Bisa jadi keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Nah, kalau di siswa kita ini ada juga nih kadang-kadang penguasaan. Dari anak-anak yang kadang menurut kita nakal, ada rasa kebutuhan terhadap penguasaan ini yang sering muncul dengan anak-anak misalnya dia ribut di kelas, berkelahi dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak yang seperti ini bukan murni karena memang dia nakal, karena memang dia berkelahi, bukan. Ada kebutuhan lain yang ingin dia penuhi. Mungkin di rumah dia merasa kurang dihargai, sehingga dia merasa harga diri dia ini tidak menonjol seperti itu. Dia merasa tidak punya harga diri, lalu di sekolah dia mencari pelarian dengan mengganggu temannya. Mungkin dia ingin bahwa dia diakui, dia menilai bahwa oh ternyata aku ini ada, aku ini mampu dan aku bisa, seperti itu. Kemudian kebebasan ini terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ini terkait dengan kesenangan juga ada mandiri, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini selain kita punya, siswa kita juga punya. Makanya dalam hal ini kita juga harus memahami siswa kita sama seperti kita memahami diri kita. Kalau kita butuh sesuatu berarti siswa kita mungkin juga sama. Misalnya terkait kebutuhan bertahan hidup. Pagi hari misalnya kita mengajar di kelas, kita belum sarapan, pasti kita bawaannya lesu, ya Ibu, males. Bisa jadi mungkin marah karena perut kita lapar, tidak bisa fokus. Nah, siswa juga mungkin seperti itu. Pada pagi hari mereka tidur di atas meja, diajak belajar tidak serius. Nah, yang seperti ini kita kan nggak mungkin mau marah-marah misalnya.
Perlu kita lakukan pendekatan nanti dengan yang segitiga restitusi itu ya. Kita cari permasalahannya dengan tidak membuat siswa merasa tertekan. Ya Pak Nazi, lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini banyak. Ada yang ekstrinsik kata saya tadi dari luar, kemudian ada juga yang intrinsik. Kalau yang ekstrinsik ini misalnya ini faktor dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau siswa kita memakai baju dimasukkan, memakai sepatu berwarna hitam, kemudian ke sekolah datangnya tepat waktu, membawa semua buku pelajaran yang ada di hari itu misalnya. Ini bisa saja dilakukan siswa karena dia mendapatkan motivasi secara ekstrinsik. Dia takut kalau misalnya sepatunya warna merah, dia akan dihukum. Dia takut kalau bajunya dikeluarkan nanti dihukum. Jadi motivasi itu berasal dari luar diri dia, yang membuat diri dia itu menjadi taat dengan aturan. Ini salah satu bentuk dari motivasi yang ekstrinsik itu. Jadi bukan dari dalam diri dia, bukan dia yang mau aku kalau sekolah bajuku harus rapi, harus masuk, sepatuku warnanya harus hitam seperti itu. Kalau dari dalam diri dia namanya motivasi intrinsik. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini juga bisa jadi ekstrinsik. Misalnya, kita kan kalau ke sekolah pakai pakaian yang rapi, kadang juga pakai parfum. Mungkin kita pengen supaya teman-teman kita juga tahu, oh itu orangnya rapi, ciri khasnya wangi. Kalau dia ke sekolah, dia nggak pernah pakai daster kan seperti itu. Nah, mungkin yang bagian dari ini bisa juga disebut ekstrinsik, motivasi ekstrinsik karena dia didapatkan dari pengaruh orang dulu, bukan dari dalam diri dia. Nah, yang bagian bawah ini motivasi intrinsik. Ini memang dari dalam diri sendiri. Jadi sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita. Aku kan guru, jadi kalau aku sekolah misalnya, aku harus mandi dulu, ya kan? Harus rapi, harus wangi, harus bersih. Datang misalnya harus sesuai tepat waktu, masuk jam harus tepat waktu. Nah ini bentuk penghargaan diri terhadap diri kita karena kita memang menghargai diri kita. Kita bahagia mengenai diri kita dan kita memberikan penghargaan itu dengan menerapkan nilai-nilai yang memang positif dan sesuai. Ya, berikutnya ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu ini biasanya ada yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, pada posisi ini biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kita bisa kasih contoh. Kalau saya dulu sepertinya sering juga memberikan hukuman seperti ini. Misalnya siswa tidak membuat PR, saya pernah meminta siswa untuk berlari keliling lapangan. Nah, ini namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi dia bisa diberikan secara fisik maupun secara verbal. Hukuman fisik berarti melibatkan fisik siswa kita. Capek dia, suruh push up, suruh lari, atau mungkin disuruh hormat bendera seperti itu. Itu hukuman fisik. Verbal mungkin kita dengan menyampaikan kalimat yang menyakiti perasaan dia. Itu dalam bentuk verbal. Kemudian konsekuensi. Nah, biasanya kalau terkait dengan yang keyakinan kelas atau berapa itu ada konsekuensi. Konsekuensi ini sebagai akibat. Nah, atau akibat atau bagian dari sebab yang terjadi. Ini biasanya sifatnya bisa terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman tentunya, dan sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini misalnya kita membuat keyakinan kelas, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas kalimatnya jadi membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak membuang sampah pada tempatnya, misalnya harus menyapu kelas, muridnya menyapu kelas, membersihkan kelas. Nah, kegiatan menyapu dan membersihkan kelas karena kelasnya yang mungkin kotor atau karena murid membuang sampah, ini bisa disebut sebagai konsekuensi atau akibat dari tindakan yang dilakukan. Dan bagian restitusi, kalau di restitusi ini sendiri kita menciptakan kondisi yang bagi murid seperti memperbaiki kesalahan. Nah, seperti yang tadi. Atau proses kolaboratif bagi murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara sendiri atau mandiri. Jadi kita tidak menyalahkan murid, tidak memaksa murid melakukan sesuatu. Misalnya ketika murid berkelahi, ada 2 orang murid berkelahi,
Nah, kadang kita kan kalau mengambil tindakan dari kita bisa memarahi atau memberikan solusi langsung, misalnya kamu harus meminta maaf seperti itu. Nah, pada institusi tidak. Kita akan menanyakan dulu kenapa berkelahi, kemudian apa yang menyebabkan mereka berkelahi, dan setelah berkelahi, apakah kira-kira mereka punya solusi sendiri. Jadi inisiatif meminta maaf misalnya, atau inisiatif memperbaiki tindakan, itu akan muncul dari dalam diri mereka, bukan kita. Kamu harus minta maaf, bukan seperti itu. Kita hanya mengharapkan supaya kedua murid tadi yang mungkin berkelahi bisa saling meminta maaf tanpa harus kita paksakan. Ya, berikutnya. Ini tentang 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada juga sebagai manajer. Nah, yang pertama kita pahami posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum ini biasanya guru akan cenderung memberikan hukuman kepada siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukumannya bisa berbentuk verbal ataupun fisik. Verbal itu bisa dengan kalimat yang menyakiti, dan fisik memang dalam bentuk menyakiti fisik. Misalnya, ini contoh kalimatnya, hormat pada bendera 1 jam. Nah, ini kan cara kita mendidik zaman dulu, biasanya seperti itu. Misalnya, murid melakukan kesalahan, kita suruh hormat bendera, kita suruh lari, kita suruh push up, seperti itu. Nah, tindak fisik ini sebenarnya kadang tidak memberikan efek kepada siswa kita untuk jerah, bahkan mungkin bisa jadi besok tetap mereka ulangi. Sehingga hal yang terkait tindakan fisik memang harus kita kurangi, kalau bisa kita hilangkan, kita ganti dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kita seringkali ke siswa itu bersikap sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ketemu siswa yang nakal kan seperti itu. Kan macam Ibu ngomong gak usah nakal begini. Kan sudah Bapak sampaikan, kamu jangan seperti ini. Tapi kamu tetap melakukan ini. Nah, ini posisi kita sebagai guru adalah kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah bagi siswa kita. Dan kemudian berikutnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, di posisi sebagai teman ini kita memang memposisikan diri kita sebagai teman dari anak didik. Jadi kita tidak membuat jeda yang seolah-olah menunjukkan bahwa antara kita dan peserta didik itu berjenjang berbeda seperti itu. Jadi kita merangkul dia, memahami dia, menjadikan dia sebagai teman untuk membantu mencari pemecahan atas masalah yang sedang dialami oleh murid. Nah, berikutnya ada sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya kita akan menyebutkan keyakinan kelas atau hal-hal yang sudah kita sepakati sebagai kesepakatan bersama seperti itu. Jadi misalnya kamu sudah mendengar peraturan sekolah kan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Misalnya ketika siswanya tidak memakai atribut sekolah misalnya saat upacara. Nah, ini posisi dia sebagai pemantau. Di bagian pemantau ini biasanya guru akan menyebutkan dulu regulasi atau peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya ada siswa yang memakai sepatu warna merah misalnya, maka sebelum kita menyampaikan sesuatu atau mungkin misalnya mencari solusi tentang permasalahan siswa, biasanya kalau posisi pemantau dia akan ngomong dulu, kamu tahu kan aturan di sekolah kita tidak boleh menggunakan sepatu berwarna-warni kecuali warna hitam. Nah, nanti di situ siswa akan memahami ternyata memang dia bersalah. Ini posisi kita sebagai pemantau. Kemudian apakah posisi sebagai manajer? Nah, manajer ini kalau dari kelima posisi kontrol guru, manajer ini sepertinya yang paling ideal Bapak Ibu. Jadi di manajer ini dia guru tahu posisi dia, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah dari siswanya. Ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia tidak memberikan hukuman, tidak juga membuat siswa merasa bersalah, tidak juga seperti pemantau, tidak. Tapi manajer ini
manajer, bukan mengatur Bapak Ibu, tapi dia lebih ke membantu siswa, memudahkan siswa untuk memecahkan solusi dengan tidak melibatkan hukuman dan lain-lain. Kasih. Nah, sekarang coba kita cek. Posisi kontrol yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini gurunya yang bilang. Kira-kira gurunya di posisi kontrol apa ya? Saya kecewa sekali sama kamu. Saya sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu tetap seperti ini misalnya? Kenapa kamu tetap nakal? Kira-kira posisi kontrol apa ya? Pembuat rasa bersalah, penghukum, atau manajer, ataukah sebagai teman? Jawaban itu yang mana kira-kira? Bu Leni, posisi apa Bu Leni? Saya kira pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Disampaikan ke muridnya. Selain rasa bersalah, ada lagi Bapak Ibu guru yang punya opini yang lain? Bu Hendy? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita sepakati ya. Saya kecewa sekali dengan kamu ini sebagai posisi kontrol guru pada pembuat rasa bersalah. Bisa apa sih? Tolong dikerodoni anak. Oh iya. Besok saya pasangkan dulu. Ya, berikutnya posisi kontrol yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Hukuman. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ataukah manajer, ataukah yang satunya lagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, bahwa ini seolah-olah bahwa siswa ini tidak pernah benar. Pokoknya dia salah terus seperti itu. Salah terus ya. Apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Penghukum mungkin ya. Dan ini contoh yang verbalnya. Tadi kan kalau yang fisik kan disuruh lari, disuruh hormat bendera 1 jam. Dan ini bentuk verbalnya Bapak Ibu. Dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini bijak sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa posisinya? Sebagai manajer Pak Razia, manajer. Ada yang lain? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, apakah penghukum, apakah teman, apakah pembuat rasa bersalah, ataukah yang satu lagi? Kalau kata Pak Lazik, ini manajer. Sepakat manajer? Ya. Jadi di manajer ini dia kalimat yang disampaikan pun lebih halus Bapak Ibu, tidak seperti di bagian penghukum tadi. Baik, berikutnya posisi kontrol apa ini kira-kira? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya nak. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Posisi apa? Teman. Oke, lanjut. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa coba? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer, apakah penghukum, apakah teman, apa? Penghukum. Ada yang disepakati ini penghukum? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, tugas, agak sakit sedikit ya kan? Ya, sepakat ini sebagai penghukum? Oke, lanjut Pak Razi. Nah, berikutnya selesai ya tadi tentang 5 sampel tadi, dan kita kembali ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini sangat penting? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas ini sangat penting? Apakah karena memang harus dilakukan ataukah karena ada sisi yang lain? Siti Khadijah, kira-kira apa Bu? Kenapa keyakinan kelas harus kita buat di kelas? Apa Bu Siti? Siti. Kenapa kira-kira? Ya, kita pahami dulu ya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas seperti yang sudah saya tadi. Kalau kesepakatan kelas ini dia cenderung kalimatnya belum mengarah ke kalimat yang positif. Misalnya
ribut di kelas, tidak boleh tidak boleh berkelahi di kelas. Nah, pada keyakinan kelas ya kalimatnya akan lebih positif. Dan keyakinan kelas ini kita dapatkan dengan diskusi bersama siswa secara bersama-sama. Jadi hasil yang kita buat memang merupakan intisari dari diskusi yang sudah kita sepakati. Kalau di peraturan kelas atau di kesepakatan kelas misalnya jangan membuang sampah di dalam kelas, maka pada keyakinan kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus misalnya tidak boleh makan dan minum di kelas misalnya. Kalau ya bagian peraturan kelas atau kesepakatan kelas misalnya tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Pada keyakinan kelas kalimatnya kita rubah menjadi lebih positif dengan makan dan minumlah saat jam istirahat misalnya, atau makan dan minumlah saat jam istirahat di luar kelas atau di kantin seperti itu. Atau misalnya lagi jangan berkelahi saat jam pelajaran. Nah, di keyakinan kelasnya kita ganti dengan jangan berkelahi saat jam pelajaran. Di keyakinan kelasnya jadi apa kalimatnya? Kalau berkelahi yang kayak itu juga boleh. Maksudnya kalimatnya dirubah ke arah yang lebih positif, tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Karena berkelahi ini biasanya timbul dari dua aspek ya Bapak Ibu, tidak menghargai dan tidak menghormati, makanya kita berkelahi. Maka kalimat ini kita bisa ambil sebagai intisari sebagai simpulan adalah saling menghargai dan menghormati sesama teman di dalam kelas. Kira-kira seperti itu contohnya. Berkelahi di luar Nah, ya kita lanjutkan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus wali kelas saja yang melakukannya Bapak Ibu. Bisa semua guru mata pelajaran yang masuk ke setiap kelas. Jadi mungkin di setiap kelas akan punya keyakinan kelas dalam setiap pelajaran yang berbeda-beda. Mungkin bisa saja pada pelajaran saya diutamakan lebih ke bagian membuang sampah pada tempatnya. Mungkin di Bu Mila dia lebih mengutamakan saling menghargai dan menghormati, karena mungkin kalau kelas Bu Mila ada yang sering berkelahi misalnya. Di kelas saya kejadiannya mungkin beda lagi. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini pertama dia bersifat abstrak. Jadi semua siswa maupun guru yang terlibat di dalam kelas nantinya bisa mengetahui apa saja yang menjadi keyakinan kelasnya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak spesifik. Jadi dia lebih umum, kalimatnya umum dan kalimatnya lebih positif. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif ya, dan sedikit saja agar mudah diingat kalimatnya. Selain kalimat positif, kalimatnya pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi siswa bisa ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita lihat kondisi kelasnya. Jika misalnya di kelasnya tidak ada proyektor, berarti kita tidak perlu memasukkan keyakinan kelas tentang pemanfaatan proyektor. Mungkin yang lain yang terkait dengan ketertiban di kelas seperti baju siswa supaya rapi, kelasnya yang bersih, menjaga kebersihan kelas misalnya. Jadi kalau kita masuk kita lihat kalau masih ada sampah, mungkin kita perlu menasihati siswa di kelas kita dan seterusnya. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pengambilan keyakinan kelas. Jadi itu tadi keyakinan kelas tadi diambil sesuai dengan kesepakatan siswa dan guru yang ada di kelas. Jadi didiskusikan dulu, dibuat bersama-sama, kemudian disepakati bersama dan diyakini untuk dilakukan secara konsisten. Terima kasih. Yang berikutnya ini ada terkait dengan segitiga restitusi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di segitiga restitusi ini kita akan memahami siswa terlebih dahulu tanpa melihat kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya manfaat yang pertama itu kita ambil dari menstabilkan identitas. Jadi kita pahami dulu siswa, meskipun kita tahu siswa kita bersalah, kita tidak langsung menyalahkan siswa dengan kesalahan yang dia lakukan, tapi kita stabilkan dulu
Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bisa memberikan validasi terhadap tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa dengan kalimat-kalimat tertentu, misalnya gak apa, berbuat salah itu boleh, bukan jadi hal yang jadi masalah, tetapi dari kesalahan yang kita lakukan kita bisa memperbaiki ke depan supaya kita tidak berbuat salah lagi. Atau tidak apa-apa, Bapak Ibu dulu juga pernah berbuat salah, tapi kemudian Bapak Ibu dulu memperbaikinya lagi. Tidak langsung menyalahkan, kamu ini salah, kamu harusnya tidak seperti ini. Nah, itu bukan bagian dari restitusi. Restitusi itu kita harus bisa memahami posisi siswa itu sebagaimana kita. Seandainya kita tidak menggunakan restitusi, mungkin kita juga akan tersinggung, Bapak Ibu ya. Misalnya ada sesuatu kita misalnya, kamu itu memang salah, harusnya kamu nggak seperti ini. Nah, dengan restitusi kita ngomongnya lebih positif, lebih halus lagi. Bapak Ibu dulu juga salah kok. Sama seperti kamu pernah juga berbuat salah, tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita supaya tidak diulangi lagi di masa depan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini pentingnya keyakinan kelas kita tadi. Jadi saat ada siswa yang bersalah, kita tidak serta-merta marah, tidak serta-merta menghukum, tapi kita akan melibatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, di bagian menstabilkan identitas ini ada contohnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita juga harus memahami. Kita kan belajar motor juga kan nombor pohon dulu, masuk di selokan dulu, ya Bapak Ibu. Tidak serta-merta dapat kunci motor, naik motor langsung pacak berjalan pergi ke pasar, jarang Bapak Ibu. Kecuali kalau sebelumnya sudah belajar motor. Nah, kalau tidak bisa ya kasih kunci langsung jalan. Nah, begitu juga dengan proses belajar. Tidak bisa tidak melakukan kesalahan, pasti ada terjadi kesalahan. Nah, kalimat yang bisa kita sampaikan ke siswa untuk menstabilkan identitas, misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, misalnya Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Misalnya, kamu berhak juga untuk merasa seperti itu. Misalnya siswa kita ini berkelahi dan dia marah, misalnya kedua siswa, kita boleh ngomong, kamu berhak kok merasa seperti itu. Kamu berhak merasa kamu benar, kamu berhak kamu merasa untuk memperjuangkan hak kamu, boleh ngomong seperti itu. Ini digunakan untuk menstabilkan identitas. Kita mengakui bahwa siswa kita ini juga orang yang kita hormati, yang kita hargai seperti itu. Jadi kita tidak menjatuhkan diri mereka. Lanjut Pak, lanjut. Nah, kemudian validasi pada tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip atau perilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu, ini ada contoh kalimat yang bisa kita sampaikan untuk memberikan validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, ini bagian dari restitusi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, maka kita boleh bertanya seperti itu ya Ibu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya di kondisi ini siswanya misalnya tasnya diambil oleh temannya seperti itu. Kita bisa menyampaikan restitusi kalimatnya dengan kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya, karena kan kita sering lihat anak-anak berkelahi di kelas karena yang satu mengganggu mengambil tasnya misalnya. Nah, anak yang mempertahankan tasnya kan dia memang mempertahankan sesuatu yang penting buat dia, dan kita nggak boleh menyalahkan anak yang menyalahkan anak yang berkelahi di antara kedua. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, bisa juga seperti ini. Inti dari validasi tindakan yang salah ini adalah kita memposisikan diri bukan sebagai judgment, bukan orang yang langsung memberikan statement kesalahan seperti itu, tidak. Tapi kita harus memahami siswa ini harus paham dulu bahwa dia memang bersalah, tapi kita tidak langsung menyalahkan siswa kita. Berikutnya, nah ini menanyakan keyakinan tadi. Makanya penting kita membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah terkait hal-hal yang perlu, penting ataupun tidak penting untuk dilaksanakan. Keyakinan kelas ini sendiri sama seperti keyakinan
sekolah ini merupakan peraturan sekolah Bapak Ibu ya, yang sudah ada dan sudah kita laksanakan. Nah, ini ada beberapa kalimat yang menjadi contoh saat kita menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita? Nah, jadi misalnya anak siswa kita misalnya membuang sampah di kelas. Nah, kita bisa menanyakan apakah keyakinan kelas kita? Nanti dia akan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dan jangan lupa di sana kita sampaikan juga konsekuensinya. Jadi keyakinan kelas ini tidak berjalan secara sendirian, harus ada konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Biasa Pak Lazi. Oke, selesai. Jadi sampai di sini saja kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita kembali ke tempat duduk masing-masing, saya mau meminta feedbacknya terlebih dahulu tentang apa saja yang sudah Ibu Bapak Ibu pahami hari ini terkait dengan diseminasi hari ini. Apa saja yang sudah Bapak Ibu dapatkan, kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Belum sarapan? Ada nggak? Ada. Hari ini sarapan apa? Semua. Ada yang mana pempek? Lontong ya? Lewat model? Ya, sudah berdoa belum? Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doa. Mari berdoa yang dibuat kayak masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada yang kenapa hadir? Tahu. Malas. Selain ada yang nggak sekolah? Ya, sebelum kita membahas pelajaran tentang hari ini, kira-kira ada yang masih belum bersemangat? Kalau ada yang belum bersemangat, kita bisa senam dulu atau ngapain dulu. Ada yang sudah semangat? Baiklah, kalau sudah semangat, jadi pagi ini kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Kalau zaman dulu, tahun sebelumnya lagi mungkin kita membuat namanya kesepakatan kelas. Sekarang dari kesepakatan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Apa perbedaannya kira-kira antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Apa bedanya coba? Ada yang bisa menyebutkan? Kesepakatan kelas, satunya lagi namanya keyakinan kelas. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Ya. Ya. Oke, kalau yang keyakinan kelas tidak menggunakan tidak menggunakan tidak dan jangan. Ya, jadi sebenarnya intinya kesepakatan dengan keyakinan kelas itu sama. Hanya saja perbedaannya ada pada kalimatnya ya. Yang keyakinan kelas ini lebih positif, lebih halus seperti itu. Dan keyakinan kelas ini kita dapatkan dengan cara berdiskusi. Jadi tidak kaku. Kita sudah meyakini ini sebagai hal positif yang perlu kita lakukan di kelas, disepakati secara bersama-sama. Dan itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensi? Efeknya ya. Misalnya tidak melakukan keyakinan kelas dengan baik, maka mungkin akan ada efeknya, ada akibatnya. Ya, jika tidak menjaga kebersihan kelas, berarti harus nyapu mungkin,
harus membersihkan kelas secara bersama-sama seperti itu. Jadi supaya lebih mudah, kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Untuk yang bagian ini silakan dituliskan di sticky note yang dibagikan. Nanti kita tempel di situ. Bisa diganti. Ambil dulu ya. Sebelah sini banyak pena. Nanti bisa. Silakan dibuat kesepakatan kelas ya. Ingat, kita belum ke bagian keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelasnya kita buat secara bersama-sama. Apa hal yang menurut kalian boleh dilakukan di kelas ini selama pelajaran kita? Itu kita sebut dengan kesepakatan kelas, atau nanti lebih halusnya kita sebut dengan keyakinan kelas. Yang tidak boleh apa, yang boleh apa. Tapi sepertinya lebih ke yang tidak boleh dulu ya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Ya? Tidak boleh sama. Tapi kalau seandainya ada yang sama ya, mungkin idenya bukan sama, lagi kita bisa rincikan menjadi satu kalimat saja. Ya, buat aja. Buat aja. Ya, satu orang satu ya. Satu siswa cukup membuat satu saja. Kemudian jika sudah selesai, silakan ditempelkan. Ya. Kamu juga ikut ya, Dep? Ini kan sudah memberi. Kenapa kamu nggak bilang gitu? Oke, yang sudah selesai, dilanjutkan ke depan, tempelkan di sebelah kiri. Nanti sebelah kanan kita ubah sama ini yang kanan.
duduk di dalam kelas supaya kelasnya jadi bau ya. Kemudian yang poin kedua, saling menghormati dan menghargai antara sesama siswa di dalam kelas. Jadi tidak lagi ada yang berkelahi, tidak saling ngejek ya, tidak saling maki di dalam kelas, tidak boleh, karena kalian harus menghargai dan menghormati sesama teman. Dan bagian ketiga yang terakhir itu membuang sampah di tempatnya. Nah ini kelasnya alhamdulillah hari ini bersih. Jadi kalau ada sampah tidak boleh dibuang di kelas. Di kelas jangan ditaruh di laci, jangan ditaruh di tas, jangan ditaruh di mana lagi, kantong, baju, ya kan? Habis makan, beristirahat, sampah ditaruh di kotak sampah yang ada di sini. Kalau sudah penuh sampahnya berarti dibuang ke pembuangan di belakang, jangan ditaruh di dalam kelas. Oke, jadi mulai sekarang inilah keyakinan kelas kita untuk kelas bahasa Inggris dan saya berharap baik saya maupun kalian semua bisa melaksanakan ini secara konsisten. Ingat, ini ada konsekuensinya. Kira-kira kalau misalnya kita tidak melaksanakan ketiga poin ini, konsekuensinya apa? Yang pertama, apa konsekuensinya? Kalau tidak mentaati, kita tetap di kelas, apa yang harus dilakukan? Berarti misalnya dia duduk di dalam kelas. Coba, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf. Selain meminta maaf, konsekuensinya apa? Mungkin gimana kalau misalnya yang duduk di kelas ini konsekuensinya diminta untuk membayar 5.000, misalnya 5.000. Membayar 5.000 atau hafalan sudah pendek? Kemudian konsekuensi dari poin 2, kalau misalnya berkelahi atau ribut di kelas, apa konsekuensinya? Membersihkan kelas. Apa? Di kelas. Tidak boleh. Ya. Oke, membersihkan kelas. Nah, kalau berkelahi itu membersihkan kelas. Kemudian poin ketiga, membuang sampah. Yang ini aja udah membersihkan kelas. Kalau membuang sampah di kelas, bisa kenapa? Terus nanti dia habis melakukan kesalahan dia pingsan karena dia habis membersihkan sampah yang ada di kelas. Jadi ini berlaku untuk dari membuang sampah sembarangan. Misalnya ada sampah orang lain, maka dia juga berkewajiban untuk membersihkan sampahnya karena dia membuang sampah sembarangan. Oke, ada keyakinan kelasnya, kemudian ada konsekuensinya. Ini kita sepakati untuk kita laksanakan secara konsisten dalam kelas kita. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas tentang keyakinan kelas kita? Yang mana ada konsekuensinya? Jangan lupa perlu diingat-ingat dan dilaksanakan. Jangan sampai nanti ada yang melanggar lalu harus mendapatkan konsekuensi itu ya. Baik, sampai sini jelas tentang konsekuensi kelas? Tentang keyakinan kelas jelas? Ada yang masih ingin ditanyakan?